Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Hera Handayani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Surya Kencana Cianjur. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana cara memahami karakteristik siswa, orang tua, dan juga rekan kerja. Menjadi seorang guru berarti seseorang tersebut sudah mampu dan bersedia untuk mengenali karakteristik anak didiknya, karena pada dasarnya seorang anak memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing dan tentunya sangat berbeda, sehingga mengenali karakteristik itu perlu dilakukan. Seorang anak hidup dan dibentuk dalam lingkungan yang beragam. Di antara faktor yang ada, lingkunganlah termasuk faktor utama yang mempengaruhi perkembangan seorang anak. Proses belajar terjadi ketika seorang anak memperoleh pengalaman yang ada di lingkungan sekitarnya. Untuk itu, untuk memudahkan dalam memahami karakteristik seorang siswa, tenaga pendidik perlu memiliki disiplin ilmu seperti psikologi belajar, psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, dan ilmu-ilmu psikologi yang berkaitan dengan disiplin ilmu komunikasi. Selain itu, hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam memahami karakteristik peserta didik yang pertama ada membangun komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini penting dilakukan baik di dalam maupun di luar kelas antara seorang tenaga pendidik dan juga peserta didiknya untuk mengetahui bagaimana karakteristiknya melalui komunikasi. Yang kedua yaitu menjadi figur yang baik. Figur yang baik ini akan menjadi teladan bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu berhati-hati dalam membuat kesimpulan. Seorang tenaga pendidik harus berhati-hati dalam mengambil sebuah kesimpulan, apalagi ketika kesimpulan yang diambil ini berkaitan dengan bagaimana cara memahami karakteristik peserta didik, yang artinya mengambil kesimpulan terhadap karakteristik peserta didik yang sudah diobservasi atau sudah dilakukan sebelumnya. Yang keempat yaitu mengenali tanda-tanda keanehan dari peserta didik. Yang dimaksud tanda-tanda keanehan di sini adalah berdasarkan fisik maupun non-fisik. Pada dasarnya memang tidak ada peserta didik yang bersifat aneh, hanya saja terdapat peserta didik yang memiliki karakteristik atau keunikan masing-masing. Hal inilah yang memang perlu diperhatikan oleh seorang tenaga pendidik dalam rangka mengetahui atau memahami karakteristik dari anak didiknya tersebut. Selanjutnya yaitu cara memahami karakteristik orang tua. Untuk mengenali bagaimana karakteristik orang tua, perlu diketahui bagaimana tipe orang tua yang ada dan bagaimana cara mereka mempengaruhi dalam perkembangan anaknya yang juga mempengaruhi karakteristik seorang anak. Terdapat 4 tipe orang tua. Yang pertama yaitu orang tua yang proaktif dan ambisius. Maksudnya di sini yaitu orang tua yang berusaha semaksimal mungkin agar anaknya memperoleh hasil yang sangat maksimal. Namun pada orang tua tipe ini biasanya mendominasi keputusan pendidikan anak yang akhirnya memberikan tekanan pada seorang anak. Tipe yang kedua yaitu orang tua yang proaktif juga. Namun pada tipe kedua ini orang tua tetap memberikan ruang pada anaknya untuk berpendapat dan juga akhirnya mendukung apapun keputusan yang diambil oleh anaknya, yang akhirnya orang tua berperan sebagai mengawasi dan mendukung secara diam-diam tanpa terlalu terlibat dalam proses anaknya. Yang ketiga yaitu tipe orang tua reaktif. Tipe orang tua reaktif ini cenderung bertindak hanya ketika melihat masalah. Contohnya seperti melihat nilai yang diperoleh anak buruk, dan juga pada tipe reaktif ini seorang orang tua itu
lebih khawatir tentang tantangan yang akan dihadapi oleh anaknya di masa depan. Yang kelima yaitu tipe orang tua yang santai, yang artinya hanya mendukung setiap apapun yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anak, dan juga tidak terlalu mengkhawatirkan apa yang akan dihadapi oleh anak di masa depan atau di masa yang akan datang nanti. Memahami karakteristik ini dapat membantu seorang orang tua ketika mendidik seorang anak. Dengan memahami karakteristik orang tua ini, mampu menyesuaikan pendekatan antara orang tua dan anaknya, yang mana setiap tipe orang tua pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga penting untuk menemukan kesesuaian antara karakteristik yang dimiliki oleh seorang anak dan juga orang tua. Selanjutnya yaitu cara memahami karakteristik rekan kerja. Karakteristik pekerjaan adalah identifikasi atribut kerja yang dapat mendorong efektivitas individu pada saat bekerja. Di sisi lain, pekerjaan yang monoton biasanya menjadikan seorang karyawan atau pekerja menjadi bosan pada saat bekerja. Selain karakteristik pekerjaan, karakteristik individu ataupun rekan kerja pun sangat mempengaruhi kepuasan kerja. Karakteristik rekan kerja merupakan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing individu yang tentunya sudah melekat pada dirinya. Perbedaan individu ini menyebabkan cara pandang yang berbeda pada setiap kepuasan kerja yang dihasilkan oleh seseorang. Ketika seseorang sudah merasa puas dengan hasil yang diperolehnya, belum tentu orang lain pun akan ikut merasa puas. Terbentuknya karakteristik yang dimiliki oleh individu dalam seorang rekan kerja ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal. Menurut Subini tahun 2012, faktor yang mempengaruhi karakteristik seorang individu yang pertama yaitu faktor sosial budaya, yang kedua yaitu faktor budaya, yang ketiga yaitu faktor mendidik anak, yang keempat yaitu faktor urutan kelahiran, yang kelima yaitu faktor latar belakang keluarga. Berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat kita ketahui bahwa dengan memahami karakteristik orang tua, memahami karakteristik siswa mampu mempengaruhi karakteristik yang dimiliki pada saat ia dewasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Karena dimulai maka tentu harus diakhiri. Karena yang diakhiri tanpa memulai bukan sesi materi, tetapi masalah hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.